Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qala. Mana terakhir apa? Berapa? Berapa lagi? Aku selalu dah. Bab syurut wujub shalah aja ya? Hah? Bab syurut wujub shalah 76. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qala. Iya benar Ustaz. Ya, Bab syuruti wujub salati. Bab syarat-syarat wajibnya salat. Syarat-syarat wajibnya salat. Makna syuruti wujub salati, makna arti syarat-syarat wajibnya salat, ai adalah hiya allati idza ijtama'at, yang apabila terkumpul fi insanin pada manusia, wajibatus salatu alaih, wajib salat atasnya. Jadi arti makna syarat-syarat wajibnya salat adalah apabila terkumpul itu syarat fi insanin pada manusia, maka wajib salat atasnya. Wajib salat atasnya. Wahya arba'atun, dan ada 4 syarat. Yang pertama al-islamu, Islam, orang Islam. Wala tajibu 'alal kafiril asli, maka tidak wajib salat itu atas orang kafir asli. Orang kafir asli yang terlahir dari bapak ibu kafir, namanya kafir asli. Beda dengan salah satunya muslim. Kalau salah satunya muslim, maka yuhkam bi islami, dihukumi itu anak Islam, ngikut dari salah satu bapaknya yang Islam. Allah SWT. Maka tidak wajib salat itu atas orang kafir yang asli, wala qadha alaihi, dan tidak wajib qadha alaihi atasnya, atas orang kafir asli, idza aslama, apabila dia masuk ke dalam agama Islam. Itu orang kafir asli, dia masuk ke dalam agama Islam, ngucapin 2 kalimat syahadat, enggak wajib tuh mengqadha kewajiban yang dia tinggalkan waktu dalam keadaan kafir. Salat yang dulu enggak wajib diqadha. Ya udah, normal, mulai dari awal Islam. Kata Rasulullah, al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam itu menghancurkan ma qablahu, yang sebelumnya, dari dosa-dosa. Wa ammal murtaddu, adapun orang yang murtad, naudzubillah min dzalik. Orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, sebab ucapan bisa, sebab perbuatan bisa, sebab keyakinan bisa. Jadi man qata al-Islam bi qaulin aw fi'lin aw i'tiqadin. Definisi murtad, orang yang keluar dari Islam bi qaulin, sebab ucapan. Banyak sebab ucapan. Ya, di ucapan dia keluar dari Islam, ucapan dia menghina Allah, ucapan dia menghina Nabi, menghina Al-Qur'an, itu ucapan-ucapan apa? Yang menyebabkan keluar dari agama Islam. Manggil orang Islam dengan bahasa kafir sama, nggak boleh. Dengan keyakinan yang dia panggil kafir, nggak boleh. Bahasa kita PKI itu ya. PKI kan kufur, betul? Kafir dia, bukan Islam. Ateis. Kafir itu selain Islam kafir namanya. Iya. PKI lu. Wah, manggil. PKI sini. Kalau maksud dia manggil PKI itu, PKI itu maksudnya orang yang dipanggil orang yang punya agama. Ya adimaddin, orang yang punya agama. Kan PKI orang yang punya agama. Kalau dia niatnya ketika memanggil orang yang dia panggil orang yang enggak punya agama, kufur tuh yang manggil, naudzubillah.
Yang manggil. Yang manggil, ya. Dengan keyakinan yang dipanggil orang yang nggak punya agama. Tapi kalau dia berkeyakinan yang dipanggil adalah tetap orang Islam, cuma omongan aja. Nah, ini maksiat besar, dosa besar, tapi nggak sampai kepada kekufuran. Jadi orang yang keluar dari Islam sebab ucapan, sebab perbuatan sujud kepada makhluk nggak boleh, ya, pada matahari, murtad tuh. I'tiqadin atau keyakinan atau niat. Keyakinan apa? Banyak keyakinan yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Seperti apa? Dia meyakini sesuatu yang wajib itu adalah tidak wajib. Sholat wajib gak? Ya, 5 waktu wajib. Dia berkeyakinan, oh sholat gak wajib. Kufur dia. Puasa Ramadan wajib gak? Wajib. Mujma' alaih, sepakat para ulama tentang kewajibannya. Dia berkeyakinan itu gak wajib. Murtad dia. Sama juga, dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Yang keharamannya mujma' alaih, sepakat para ulama. Minum khamar, main judi, berzina, ini haram nih. Mujma' alaih, sepakat para ulama tentang keharamannya. Dia bilang gak haram, yakin gak haram, berkeyakinan gak haram, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Wa ammal murtadu, adapun orang yang murtad, fayajibu alaihi, maka wajib atasnya qada'u ma tarakahu, mengqadha' ma tarakahu yang telah ia tinggalkannya asna'a riddatihi, waktu murtadnya dia. Idza raja'a ilal Islam, apabila dia telah kembali kepada Islam. Murtadnya setahun, masuk lagi kepada Islam. Kan banyak begitu, betul. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga Islam kita sampai akhir hayat kita. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Banyak baca begitu tuh. Kata yurisul husnul khatimah, mewariskan husnul khatimah, mati alal Islam. Kita minta kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang yang murtad maka wajib baginya mengqadha sesuatu atau kewajiban yang dia tinggalkan waktu murtad. Apabila dia kembali kepada Islam, murtad setahun, balik lagi kepada Islam, wajib. Setahun kan ninggalin sholat tuh ya, wajib dibayar. Dalam setahun waktu dia murtad ngalamin Ramadan, wajib qadha puasa Ramadan. A'udzubillah. Kenapa? Wadzalika, dan demikian itu taglidhan alaih, untuk memberatkan kepadanya, sebagai pemberat alaihi kepadanya. Diberatin, udah Islam di atas ke bawah ya. Naik lagi dihukum sama Allah. Beda dengan orang kafir asli. Tadinya di bawah dia, rendah, naik Islam ke atas. Kan dia nggak meninggalkan yang di atas, berarti betul? Tadinya di bawah. Berbeda dengan murtad, udah di atas turun ke bawah, naik lagi. Berarti dia meninggalkan bagian yang di atas. Yang kedua, syarat wajibnya salat al-bulugh, balik. Fala tajibu 'ala as-sabiyyi, maka tidak wajib salat itu 'ala as-sabiyyi, atas anak yang belum balik, walau mumayyizan, walaupun sudah mumayyiz. Walaupun sudah mumayyiz. Tamyiz ini anak yang sudah bisa makan sendiri, yang sudah bisa cebok sendiri. Nah, ini biasanya 7 tahun biasanya. Iya, tapi nggak pasti. Bisa kurang bahkan. Bisa 8 tahun bahkan. Tapi biasanya kebanyakannya 7 tahun. Wa yakunul bulugh, dan ada kebalikan itu bi ihda salati alamatin, dengan salah satu dari 3 tanda. Ya, karena tanda-tanda kebalikan ada berapa? 3. Jadi salah satu ada, udah dikatakan balik. Dengan salah satu dari 3 tanda-tanda. Wahiyah adalah yang pertama, tandanya bulugh 15 sanatan, sampai umurnya itu 15 tahun. Telah sampai umurnya 15 tahun, fit dzakari wal untha, bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau perempuan dan laki udah 15 tahun, udah 15 tahun. Ini hitungan tahun Hijriah ya. Ingat, tahun Hijriah sama tahun Masehi ada perbedaan waktu. Ya, tahun Hijriah lebih sedikit.
Kalau tahun Masehi kan setahun 360 hari. Kalau Hijriyah paling kurang seminggu, kurang 7 hari, 8 hari, begitu. Dalam setahun kurang begitu. Jadi yang pertama, baliknya telah sampainya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Wa tubda'u, dan dimulai min infisalil badan, dari terpisahnya badan, minar rahim, dari rahim, ila mururi, sampainya berjalan atau berlalu 15 sanatan, tahun qamariyatan tahdidiyatan, tahun qamariyah tahdidiyatan secara pasti, enggak kurang enggak lebih. Jadi kalau pas dilahir brojol dari maknya maksudnya itu. Tubda minan fisalil badan, dimulai dari terpisahnya badan, minar rahim, dari pas keluar brojol. Nah, di situ hitung gitu. Brojolnya jam 12 siang, dimulai dari jam 12 sih, satu Muharram misalnya. 15 tahun. Satu Muharram, 15 tahun yang akan datang dikatakan sudah walaupun belum haid. Walaupun laki-laki belum mimpi, perempuan juga belum mimpi, atau perempuan yang lainnya belum haid. Enggak haid, tapi udah 15 ya balik namanya. Laki-laki belum ngimpi-ngimpi, enggak imna, enggak ngimpi mengeluarkan mani misalnya. Iya, tapi udah 15 tahun, maka dihukumi balik. Ini yang pertama. Makna qamariyatin, arti qamariyah bil ashhuril arabiyyah ay al hijriyah, dengan bulan-bulan Arab atau bulan hijriyah. Makna tahdidiyatin, arti tahdidiyah apa sih? Bi alla yuhkam bil bulugh, tidak dihukumi dengan balik, qabla mururiha, sebelum berlalunya itu tahun, walau bilahdah, meskipun hanya sebentar. Tahdidiyah itu pasti. Jadi 15 tahun pas jamnya dan bulannya pas. Orang lahir tanggal 1 Muharram jam 12 siang, balik ukuran 15 tahun yang akan datang 1 Muharram jam 12 sih, itu namanya tahdidiyah, dan pas, nggak kurang nggak lebih di situ, nggak kurang. Dikit lagi. Yang kedua, al-ihtilamu, tanda kebalikan yang kedua, al-ihtilam, bermimpi. Maksudnya al-imna, mimpi tapi mengeluarkan mani. TM namanya, tidur mimpi namanya. Diperkosa setan. Iya. Al-ihtilamu, tidur mimpi, fi dzakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan, litis'i sinin, dimungkinkan umurnya 9 tahun, qamariyatan, qamariyah bulan Arab, tagribiyah secara perkiraan, fil dzakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan. Wal ihtilamu, apa ihtilam? Huwa adalah khurujul mani, keluarnya al-mani, sawa'un fin naumi awil yaghdah, baik keluarnya waktu tidur atau dalam keadaan jaga. Baik keluarnya dengan cara yang halal, tidur nggak sengaja, maupun dengan cara yang haram. Jadi al-imna, mengeluarkan mani, itu tanda kebalik, bisa bagi laki-laki, bisa bagi perempuan. Tapi dimungkinkan itu ketika umurnya 9 tahun, tagribiyah, perkiraan. Arti perkiraan apa? Nggak pas. Nggak mesti pas 9 tahun dimungkinkan bisa keluar. 9 tahun kurang pun bisa. Ada 9 tahun kurang 15 hari, masih dimungkinkan bisa. Nah, itu maknanya tagribiyah. Yang terakhir, yang keempat, ada lagi. Syarat atau tanda kebalikan, yang terakhir tanda kebalikan, al-haidu, mengeluarkan darah haid. Fil unsa, khusus bagi perempuan. Fil unsa, pada perempuan, litis'i sinin, dimungkinkan ketika umurnya 9 tahun, qamariyatan, bulan Arab, tagribiyatan, secara perkiraan, kama taqaddam fi babil haid, yang telah dahulu dijelaskan di dalam bab al-haid.
Jadi dimungkinkan bagi seorang perempuan mengeluarkan darah haid ketika umurnya 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Tapi hitungan tahun Hijriyah. Ada anak kita perempuan umurnya 9 tahun kurang 15. Keluarin darah, nggak usah khawatir, namanya darah haid. Kita ajarin tuh, ibunya ngajarin. Tapi kalau baru 8 tahun udah keluar, bukan darah haid namanya darah penyakit. Bawa ke dokter, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga syarat wajibnya sholat yang ketiga. Tadi itu tanda-tanda kebalikan ada 3. Ya. Kan syarat wajibnya sholat yang kedua balik. Nah, tanda kebalikan ada di 3. Sekarang yang ketiga dari syarat-syarat wajibnya sholat. Al-aqlu berakal. Tamyiz. Berakal itu tamyiz namanya. Fala tajibu 'alal majnun, maka tidak wajib salat itu 'alal majnun bagi orang yang gila, atas orang yang gila, wasabiyyi dan anak kecil, ghairil mumayyiz yang belum tamyiz, wal mugma 'alaih dan orang yang pingsan, wala qada'a 'alaihim dan tidak wajib mengqadha atas mereka. Orang gila, digila setahun, naudzubillah ya. Nas'alallahul afiyah wassalamah. Amin. Gila setahun ya. Tapi sebab gilanya bukan sesuatu yang haram ya. Bukan disengaja. Ya karena penyakit. Ya, penyakit. Kemudian sembuh. Alhamdulillah. Maka hukumnya nggak wajib baginya mengqadha kewajiban yang dia tinggalkan waktu dalam keadaan gila. Sakit namanya. Atau orang pingsan. Pingsan inti orang pingsan dari jam 11 sampai jam 4. Pingsan, paham tuh? Jam 11 sampai jam 4. Berarti kan meninggalkan salat zuhur. Nggak wajib diqadha zuhur. Nggak wajib kecuali siumannya sebelum asar. Masih ada waktu 5 menit sebelum asar siuman. Oleh masih buyang gitu ya. Bagaimana hukumnya? Ya, anta wajib mengqadha salat zuhur. Jelas ya? Makanya wala qadha alaihim. Jadi orang gila sembuh, anak kecil udah balik, enggak wajib. Orang pingsan apabila telah sadar. Yang keempat, yang terakhir, syarat wajibnya salat at-taharatu 'anil haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas, khusus bagi perempuan. Fala tajibu 'alaihima, maka tidak wajib salat atas keduanya. Adaan wala qadaan, baik adaan maupun qadaan, enggak wajib. Bahkan ingat, bal yahrumul qada, detailnya. Bal yahrumul qada'u inda Ibni Hajarin ma'a adamil in'igadi. Bahkan haram mengqadha, orang haid mengqadha salatnya haram. Perempuan kita haid 7 hari, udah kelar, udah suci, aku qadha kan sayang tuh ya, lagi semangat nih. Ibn Hajar bilang nggak boleh, haram. Ma'a adamil in'igad, bersamaan tidak sah, haram dan tidak sah. Wa yukrahu 'inda ramli ma'an igadiha, tapi Imam Rabi bilang bukannya haram, makruh aja, tapi sah salatnya. Makruh tapi Ibn Hajar bilang haram dan tidak sah. Lebih baik gimana? Tinggalin berarti enggak, karena azimah keringanan yang Allah berikan. Hadza syai'un kataballahu ala banati Adam. Haid ini sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada anak perempuan Bani Adam. Wallahu a'lam. Sebelumnya ada pertanyaan? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.